Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Saya sedang berada di kebun apokat. Ini apokat yang ditanam di areal sawah. Usianya kurang lebih 7 bulan. Ini usia 7 bulan dan pertumbuhannya cukup bagus. Ini sudah bertunas, mulai banyak tunasnya, dan ini memang kita bentuk percabangan dari awal. Contohnya seperti ini. Ini pada saat tinggi kurang lebih 30 cm, kita petik ujungnya dan membentuk percabangan, kemudian kita bentuk lagi percabangan di atasnya. Nih. Dan terus seperti itu sehingga percabangan sudah terbentuk dari awal. Pagi ini kita akan membahas mengenai mulsa. Mulsa, kekurangan dan kelebihannya menggunakan mulsa organik, dalam hal ini menggunakan mulsa jerami. Ini batang gundukan sudah kita tinggikan. Ini yang belum dikasih mulsa, belum dikasih jerami seperti ini, masih seperti ini. Ini tanaman sisipan yang waktu itu dihajar sama kerbau. Ini belum dikasih mulsa atau tutup gundukan. Ini setelah kita perbaiki, kita akan tutup mulsa, dan ini adalah gundukan yang sudah dikasih mulsa jerami. Kelebihan daripada penggunaan mulsa jerami, satu, itu biaya yang dikeluarkannya relatif sedikit. Kita hanya menggunakan tenaga kerja saja, karena setelah selesai panen padi, maka jerami-jerami yang jauh dari jalan itu tidak diambil sama peternak. Kalau jerami-jerami yang berada di dekat jalan besar, jalan raya di mana sepeda motor bisa masuk, itu biasanya diambil sama peternak untuk pakan ternaknya, terutama sapi. Tetapi jerami-jerami yang jauh dari jalan besar itu biasanya dibiarkan, dan ada beberapa yang dibakar seperti itu dari kejauhan. Ini kita manfaatkan jadi jerami yang kita punya dan punya tetangga, tentu dengan izin yang punya sawah. Kemudian kita susun menutupi pungguhan ini seperti ini, menyusunnya secara rata. Jadi keuntungannya, satu, biayanya relatif sedikit dibanding dengan mulsa plastik, ya, dengan plastik mulsa itu. Yang kedua, nanti pada saat terjadi pelapukan, maka akan menambah unsur hara, akan menambah kesuburan untuk tanah, dan ini berakibat positif untuk tanaman. Tersedianya unsur hara akibat pelapukan, dan ini nanti kalau ditimbun lagi dan ditimpa jerami berlapis-lapis seperti itu, maka ini tanaman akan subur. Dan tentu saja kalau tanah sudah subur akan menghemat pemupukan, dan terakhir menghemat biaya. Dan yang ketiga adalah apabila ada embun atau hujan rintik-rintik, maka jerami ini akan mengikat embun atau air, dan bisa menjaga kelembaban. Jadi air itu bisa diserapkan ke dalam tanah, bisa terserap oleh tanah, diikat oleh jerami dan diserap oleh tanah, sehingga tanah menjadi lembab dan kita mengurangi biaya untuk penyiraman pada saat musim kemarau. Dan dibandingkan dengan mulsa yang menggunakan mulsa plastik. Apabila menggunakan mulsa plastik, maka embun atau rintik hujan yang diikat oleh mulsa tidak bisa diteruskan ke tanah. Ini seperti itu. Jadi kalau apabila menggunakan mulsa jerami, ini banyak keuntungannya. Tetapi selain ada keuntungan, tentu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ini bisa ditumbuhi sama gulma-gulma. Jadi seperti ini calon-calon gulma. Nah, ini gulma. Yang ini bisa tumbuh sehingga kita bisa mengeluarkan biaya atau tenaga untuk membersihkannya. Seperti ini. Ini adalah calon-calon gulma. Ini. Tetapi kita bisa kendalikan dengan secara manual maupun secara kimia, yaitu menggunakan herbisida. Tetapi penggunaan herbisida harus dilakukan selektif mungkin, hanya digunakan pada
pungguhan yang jauh dari tanaman, yaitu di pinggiran-pinggiran bagian bawah. Tetapi yang di dekat dengan tanaman sebaiknya seandainya ada gulma kita bisa cukup cabut, dan itu juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi dengan kelebihan dan kekurangannya ini kita bisa mengambil satu tindakan keputusan mana yang akan kita gunakan, apakah mulsa jerami atau organik atau mulsa plastik. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, like dan share. Mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat. Gria Kebun, September 2022.